Halo, kembali lagi bersama saya Kuntum Khaira Ummah. Pada kesempatan kali ini, mari kita mengungkap rahasia angka penting. Kenapa sih setiap digit itu berarti? Pernah nggak sih kepikiran kenapa hasil pengukuran itu nggak pernah pas banget? Misal, kamu mengukur panjang meja dapat 150 cm, sedangkan temanmu pakai alat yang lebih canggih dapat 150,2 cm. Mana yang benar? Nah, setiap alat ukur punya batasnya, dan disitulah angka penting berperan. Angka penting itu bukan cuma angka biasa, tapi saksinya. Seberapa teliti pengukuran kita? Penasaran? Yuk kita bongkar. Oke, jadi apa itu sih angka penting? Menurut slide kita, saat ini angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Nah, contohnya saat kita mengukur panjang buku dengan penggaris dan hasil yang didapatkan yaitu 17,8 cm. Angka 17 adalah angka pasti dan angka 8 adalah angka taksiran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep dasar angka penting. Yang kedua, mengidentifikasi angka penting dalam berbagai hasil pengukuran. Yang ketiga yaitu menerapkan aturan angka penting dalam operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan berapa banyak angka penting dalam sebuah bilangan? Ada beberapa aturan yang perlu kita ingat. Nah, aturan yang pertama yaitu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 234,5 gram, angka pentingnya ada 4. Contoh yang kedua, 23,578, angka pentingnya ada 5. Aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Misal 2,07 gram, angka pentingnya ada 3. Contoh yang kedua, 21,008 meter, angka pentingnya ada 5. Nah, aturan yang ketiga adalah angka 0 yang terletak di kanan angka bukan 0 adalah angka penting, kecuali ada tanda khusus seperti garis bawah atau ditebalkan. Contoh, 23,30 meter, angka pentingnya ada 4, karena 0 di belakang sebelah kanan termasuk angka penting. Contoh yang kedua, 3000, karena ini ambigu tanpa tanda khusus, kalau 3000 gram ada 4 angka penting. Tapi kalau tidak ada tanda khusus atau konteks pengukuran lebih lanjut, kita akan menggunakan notasi ilmiah untuk kejelasannya. Nah, sekarang kita masuk aturan yang keempat, angka 0 yang terletak di kiri angka bukan 0. Baik di kiri maupun di kanan, koma desimal adalah bukan angka penting. Contoh yang pertama, 0,5 gram memiliki satu angka penting. Contoh yang kedua, 0,007 meter memiliki satu angka penting. Contoh yang ketiga, 0,00780, angka 0 yang di depan ada 3 tidak termasuk angka penting. Angka penting adalah 7, 8, dan 0 di akhir. Jadi ada 3 angka penting. Aturan yang kelima, semua angka sebelum faktor pengali pada notasi ilmiah adalah angka penting. Contoh, 2,5 dikali 10 pangkat 4, angka pentingnya ada 2. Contoh yang kedua, 2,50 dikali 10 pangkat 7, angka pentingnya ada 3. Selain itu, kita juga perlu tahu aturan pembulatan angka untuk angka penting. Aturan yang pertama, angka yang berakhiran lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Aturan yang kedua, angka yang berakhiran kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Nah, apabila berakhiran tepat angka 5. Yang pertama,
dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil, dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Contoh, 2,46 dibulatkan 2,5 karena 6 besar dari 5. Contoh yang kedua, 1,43 hasilnya 1,4 karena 3 kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. 1,35 hasilnya 1,4 karena angka sebelum 3 ganjil dibulatkan ke atas jadi 1,4. Nah, 1,45 hasilnya 1,4 karena angka sebelumnya 4 adalah genap dibulatkan ke bawah yaitu 1,4. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjumlahan dan pengurangan. Sekarang bagaimana kalau kita menghitung hasil pengukuran? Untuk penjumlahan dan pengurangan hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Contoh, 3,6 dikurang 0,54. 3,6 1 tepat desimal, angka 6 adalah angka taksiran. Sedangkan 0,54 2 tepat angka desimal, angka 4 adalah angka taksiran. Hasilnya yaitu 3,06. Karena 3,6 hanya punya satu angka taksiran, maka hasil akhirnya harus dibulatkan menjadi 3,1. Nah, contoh yang kedua yaitu 11,27 ditambah 12,362. Nah, 11,27 angka di belakang desimal yaitu ada 2. 12,362 angka di belakang desimal ada 3. Jadi hasilnya 23,632. Karena yang paling sedikit punya angka di belakang koma ada 2, jadi hasilnya dibulatkan menjadi 23,63. Nah, sekarang kita masuk dalam operasi perkalian dan pembagian. Selanjutnya, untuk perkalian dan pembagian, hasilnya harus mempunyai angka penting yang sama banyak dengan angka paling sedikit dari bilangan yang dioperasikan. Nah, contoh 1,6 memiliki 2 angka penting, dikali 1,8 memiliki 2 angka penting. Jadi hasilnya yaitu 2,88. Karena memiliki bilangan punya 2 angka penting, maka hasilnya dibulatkan menjadi 2,9. Nah, contoh yang kedua, berapa hasil hitung 12,34 dikali 1,2. Nah, 12,34 memiliki 4 angka penting, sedangkan 1,2 memiliki 2 angka penting. Jadi hasil pengukurannya 14,808. Karena angka penting yang paling sedikit adalah 2, maka hasilnya dibulatkan menjadi 15. Nah, gimana? Sekarang udah lebih paham kan kenapa angka penting itu penting banget? Dapat disimpulkan, yang pertama, angka penting itu angka pasti dan ditambah satu angka taksiran. Yang kedua, penting untuk presisi pengukuran dan perhitungan yang benar. Yang ketiga, ada aturan untuk menentukan jumlahnya. Yang keempat, ada aturan khusus untuk penjumlahan dan pengurangan, dan aturan perkalian dan pembagian. Mulai sekarang, setiap kali kamu melakukan pengukuran atau melihat data ilmiah, coba perhatikan baik-baik angka penting. Karena setiap digit itu kebenaran berarti. Nah, sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan alhamdulillah.